Halo kawan semua, balik lagi di Tulis Ulang. Sekitar 1 bulan lalu, aku mulai tertarik dengan kegiatan outdoor. Akhirnya, aku membeli sebuah flysheet ukuran 3x3 untuk belajar membuat shelter. Ternyata cukup menyenangkan. Bahkan beberapa kali aku mencoba berbagai bentuk shelter yang bisa dibuat dari satu flysheet sederhana itu. Rasanya bukan cuma sekedar hobi, tapi juga sebuah keterampilan yang berguna. Siapa tahu suatu saat ada keadaan tak terduga. Misalnya perang dunia shinobi yang mengharuskan kita bersembunyi di hutan dan bertahan hidup di alam bebas. Ya setidaknya aku bisa bikin shelter sendirilah. By the way, buat yang belum tahu, flysheet adalah lapisan kain tipis yang tahan air. Biasanya terbuat dari polyester atau nilon. Yang menarik, flysheet ini cukup fleksibel. Kadang bisa dipasang sebagai atap tambahan di atas tenda, kadang dijadikan shelter darurat, atau sekadar dibentangkan untuk berteduh kalau perlu. Bahkan bisa dipakai sebagai alat tidur atau footprint. Nah, buat yang suka camping jangan sampai lupa bawa alat satu ini. Fungsinya lumayan banyak. Kalau kebetulan hujan di trek dan lupa bawa ponco, flysheet juga bisa jadi tempat berteduh dari hujan maupun panas. Bahan flysheet yang kupakai kalau gak salah nilon 20D, yang cukup ringan tapi kuat. Di setiap jahitannya udah dipasangin sim seal, semacam lakban anti air mungkin. Dan benar saja, bikin shelter ternyata gak semudah kelihatannya di YouTube. Waktu pertama kali coba, aku lumayan kewalahan. Tiang penyangga sering banget miring dan gak presisi. Belum lagi pasak yang kadang salah kupasang. Tapi ya namanya juga belajar. Salah-salah sedikit malah bikin pengalaman jadi lebih seru. Setelah aku rasa nyaman, aku coba memasak mie atau menyeduh kopi sembari menikmati hasil kerja kerasku selama berjam-jam. Hal-hal sederhana semacam ini ternyata meningkatkan kreativitas sekaligus melatih skill yang mungkin berguna di masa depan. Sayangnya, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita yang tidak menyenangkan, mulai dari pendaki yang hilang, tersesat, hingga mati kedinginan. Karena itu, alangkah baiknya kalau kawan-kawan kembali mengingat pelajaran dasar yang mungkin dulu pernah kita terima saat pramuka. Hal mendasar seperti simpul tali, cara membaca arah atau navigasi, hingga pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan, bisa jadi penting banget nih ketika berada dalam bebas. Mau sedekat apapun tempat yang kita kunjungi, misalnya hanya kebun di belakang rumah, jangan pernah meremehkan alam. Sebab kondisi alam sama sekali tidak bisa ditebak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengantisipasinya dengan persiapan yang matang. Seperti yang diharapkan, hujan pun turun. Yes! Kini kesempatan bagiku untuk menguji seberapa baik mendirikannya. Lumayanlah, flysheet yang kupakai tidak rembes sama sekali. Berarti, ini bekerja dengan cukup baik. Butuh beberapa sentuhan lagi sampai aku percaya diri mendirikannya di hutan beneran. Gak lucu dong, suka naik gunung, masa gak bisa bikin shelter? Aku tidak begitu pandai membuat video dokumentasi, apalagi dengan kegiatan seintens ini. Kadang aku kagum sama orang-orang yang naik gunung sambil bikin video. Gak kebayang tuh, capeknya berkali-kali lipat. Cukup sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga kita bertemu kembali di cerita selanjutnya.